Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dari nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Saya atas nama Muhammad Al-Fatir Yusuf, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Insyaallah pada kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Macam-macam Strategi Pembelajaran. Nah, adapun macam-macam strategi pembelajaran ada 9, yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori menurut Sanjaya merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Dalam hal ini, pendekatan strategi pembelajaran ekspositori penekanan pada penyampaian materi secara verbal. Yang kedua, strategi pembelajaran penemuan. Teknik penemuan adalah terjemahan dari discovery. Menurut Sun Discovery adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilisasikan sesuatu konsep atau mirip. Yang dimaksud dengan proses mental tersebut antara lain ialah mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, dan membuat kesimpulan. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran penguasaan. Pendekatan pembelajaran tuntas adalah salah satu usaha dalam pendidikan yang bertujuan untuk memotivasi peserta didik mencapai penguasaan terhadap kompetensi tertentu. Dengan menempatkan pembelajaran tuntas, salah satu prinsip utama dalam mendukung pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, berarti pembelajaran tuntas merupakan sesuatu yang harus dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga sekolah. 4. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry dalam bahasa Inggris Yang keempat, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry, istilah dalam bahasa Inggris. Ini merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan guru untuk mengajar di depan kelas. Strategi pembelajaran inquiry adalah merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Yang kelima, strategi pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah mengutamakan proses pembelajaran di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Pembelajaran berbasis masalah penggunaannya di dalam tingkat berpikir lebih tinggi dalam situasi berorientasi pada masalah termasuk bagaimana belajar. Yang keenam, strategi pembelajaran konstekstual.
Pembelajaran kontekstual atau biasa disingkat CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata. Nah, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ini, tugas guru adalah memberikan kemudahan belajar kepada siswa dengan menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai. Yang ketujuh, strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai dimensi yang lainnya, yaitu sikap dan keterampilan afektif berhubungan dengan volume yang sulit diukir karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Kemampuan sikap afektif berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berupa tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan mampu mengendalikan diri. Yang ke-8, strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Tujuan pembelajaran kooperatif setidak-tidaknya meliputi 3 pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Yang terakhir, strategi pembelajaran peningkatan berpikir. Metode peningkatan kemampuan berpikir adalah model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari klaster 3, yaitu dari saudara Syahril dan Tasman. Adapun pertanyaan dari saudara Syahril adalah, dalam aspek konstekstual kurikulum merdeka, manakah yang lebih unggul diterapkan, apakah strategi pembelajaran atau metode pembelajaran dalam kurikulum merdeka? Adapun jawaban saya berdasarkan dari referensi yang saya dapat dalam konteks kurikulum merdeka, baik strategi pembelajaran maupun metode pembelajaran memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Strategi pembelajaran berkaitan dengan pendekatan umum yang dilakukan untuk merancang pengalaman belajar, sedangkan metode pembelajaran lebih fokus pada teknik spesifik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, kedua aspek ini sebaiknya diintegrasikan secara seimbang untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Strategi pembelajaran dapat membantu dalam merancang kurikulum yang relevan dengan konteks lokal dan memperhatikan keberagaman peserta didik.
Di sisi lain, metode pembelajaran yang inovatif dan efektif Di sisi lain, metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Penting untuk memahami bahwa tidak ada yang lebih unggul di antara strategi pembelajaran dan metode pembelajaran, karena keduanya saling melengkapi dan harus diterapkan secara bersama-sama. Kunci keberhasilan implementasi kurikulum merdeka terletak pada kemampuan pendidik untuk memilih strategi dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan karakteristik peserta didik. Adapun pertanyaan dari saudara Tasman, yaitu apakah metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab bisa sepenuhnya kita mendapatkan ilmu dari situ, atau masih ada metode lain yang bisa dipakai? Baik, adapun jawaban saya berdasarkan dari referensi yang saya dapat, yaitu metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab memiliki nilai yang signifikan dalam proses pembelajaran, namun tidak dapat sepenuhnya mencakup semua aspek pembelajaran. Ada berbagai metode pembelajaran yang lain dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi pembelajaran. Beberapa metode alternatif yang dapat dipertimbangkan yaitu 1. Pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif melibatkan kerjasama antara peserta didik untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas tertentu. Metode ini mendorong interaksi sosial, pemecahan masalah bersama, dan pengembangan keterampilan kolaboratif. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik diberi tugas proyek yang memerlukan pemecahan masalah, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Metode ini dapat meningkatkan keterampilan praktis dan pemahaman konsep secara menyeluruh. Yang ketiga, pembelajaran berbasis game. Menggunakan elemen permainan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pemahaman peserta didik. Metode ini dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. 4. Pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi memanfaatkan teknologi seperti e-learning, simulasi, atau platform pembelajaran online untuk memfasilitasi pembelajaran yang fleksibel dan adaptif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 5. Pembelajaran praktikum. Pembelajaran praktikum memberikan pengalaman langsung dalam situasi nyata atau simulasi untuk mengembangkan keterampilan praktis dan pemahaman yang mendalam. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat harus dipertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan konteks pembelajaran. Kombinasi berbagai metode pembelajaran dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik, yang lebih holistik, dan efektif bagi peserta didik. Baik, demikian jawaban saya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.